Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Tamara. Saya dari Universitas Pancasakti dengan prodi Manajemen Sore Malam B2. Saya di sini akan memaparkan hasil dari tugas saya, yaitu UTS Manajemen Logistik. Konsep manajemen logistik. Pengertian lain dari manajemen logistik adalah suatu bagian dari upaya supply chain management yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas dan efisien penyimpanan serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi sehingga pada suatu tutup konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Pengertian manajemen logistik menurut para ahli. Menurut Subbagia berpendapat bahwa manajemen logistik adalah beraktivitas yang dilakukan untuk memenuhi daya guna efisiensi yang memaksimal dalam rangka yang memanfaatkan produk, barang, dan jasa. Menurut Abdias menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah suatu prosedur aktivitas fungsional dalam mengelola material yang mencakup berbagai kegiatan perencanaan serta penentuan kebutuhan, anggaran penggandaan, penyimpanan, penghapusan, hingga pengendalian. Menurut Siaghaya mengatakan bahwa manajemen logistik adalah suatu bagian dari manajemen rantai pasok dan supply chain management yang di dalamnya melakukan perencanaan, melaksanakan, serta mengendalikan arus barang secara lebih efektif dan efisien yang mencakup transportasi, distribusi, penyimpanan, jasa, layanan, serta informasi terkait mulai dari mana barang tersebut berasal dari hingga tiba di tempat konsumen untuk bisa memenuhi keperluannya. Fungsi manajemen logistik. Yang pertama, perencanaan dan penemuan kebutuhan. Manajemen logistik berfungsi sebagai perencanaan dan juga penentuan keperluan dari setiap program organisasi. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan skala prioritas sehingga tersedia produk, pemberubahan fungsi. Kedua, pemberubahan fungsi penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan anggaran penggandaan barang yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaan. Fungsi penggandaan. Manajemen logistik pada dasarnya memang lebih fokus pada penggandaan barang dan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Saat ini ada ketidaksesuaian anggaran dan menjadi sulit dalam perubahan perencanaan, maka pihak manajemen logistik harus melakukan improvisasi dalam mengolah kegiatan logistik dengan budget yang terbatas. Yang selanjutnya, penyimpanan dan penyaluran. Fungsi manajemen logistik dalam penyimpanan dan penyaluran adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nanti barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan SOP perusahaan. Dan terakhir, penghapusan pada proses pengaktivitasan manajemen logistik. Juga terdapat aktivitas penghapusan. Fungsi penghapusan dilakukan untuk memisahkan barang yang sudah rusak, memperbaiki atau menggantinya dengan yang sesuai. Tujuan manajemen logistik. Ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum atau tujuan utama dari aktivitas manajemen logistik pada dasarnya adalah untuk bisa fokus pada pencapaian tujuan organisasi
agar bisa lebih efisien dan efektif. Yang kedua, tujuan khusus. Setidaknya terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Yang pertama, agar kesediaan barang bisa dilaksanakan dengan kualitas dan kuantitas yang benar. Yang kedua, agar pengeluaran dana untuk tujuan penggandaan bisa dilakukan lebih efisien. Manfaat manajemen logistik yaitu persediaan, transportasi, fasilitas, layanan, manajemen administrasi, inbound transportasi, outbound transportasi, perencanaan masalah, informasi kepada konsumen, kepercayaan kepada konsumen. Komponen manajemen logistik. Yang pertama ada struktur lokasi fasilitas. Yang kedua ada transportasi. Yang ketiga ada persediaan. Yang keempat ada komunikasi. Yang terakhir penanganan dan persediaan. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung dari presentasi yang saya paparkan. Terima kasih semuanya yang sudah mau mendengarkan dan mau menyaksikan dari presentasi yang saya paparkan. Semoga presentasi saya ini bisa memotivasi kalian semua. Saya ucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan di dalam presentasi saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.